Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sudah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya semua umat Islam yang sudah memenuhi syarat, hukumnya wajib untuk puasa. Dalam artian, hukum wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, arti puasa menurut bahasa ialah meninggalkan makanan dan minuman mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Sedangkan menurut istilah atau syar'i, di samping meninggalkan makan dan minum juga meninggalkan segala perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana niat berpuasa dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan di waktu malam. Niat puasa yaitu nawaitu shauma gadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Syarat wajib puasa adalah jika terpenuhi beberapa persyaratan, maka wajib untuk orang mukmin melaksanakan puasa. Di mana syarat wajib puasa itu yang pertama berakal, yang kedua baligh atau sudah mencapai umur menurut ketentuan agama, yang ketiga kuat berpuasa. Sedangkan syarat sahnya puasa diantaranya yang pertama Islam, yang kedua tamyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang terakhir masuk waktu yang diperbolehkan puasa, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya yang pertama ada makan dan minum. Yang kedua ada sengaja memasukkan sesuatu pada lubang anggota badan. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat keluar darah haid dan nifas. Yang kelima bersenggama atau bersatu badan antara suami istri pada siang hari. Kemudian keluar mani dengan sengaja, gila atau hilang ingatan, dan yang terakhir murtad. Ada orang yang secara syar'i boleh meninggalkan puasa. Yang pertama, orang yang sakit yang tidak sanggup berpuasa. Dia boleh berbuka puasa selama ia sakit, tetapi harus mengganti puasanya pada hari lain atau qada sebanyak puasa yang ditinggalkan. Yang kedua, orang yang berpergian jauh atau musafir, ia boleh berbuka puasa tetapi wajib mengganti puasa atau qada sebanyak yang ia tinggalkan. Yang ketiga, orang lanjut usia yang sudah tidak sanggup berpuasa, baginya boleh berbuka tapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin setiap harinya selama ia meninggalkan puasa. Fidyah sebanyak sekitar 3/4 liter atau setengah kilogram beras. Dan yang keempat, wanita hamil atau yang menyusui anak boleh berbuka puasa tapi wajib qada. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hal yang tak kalah pentingnya
juga dari puasa, yaitu ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal ini tidak membatalkan syarat sahnya puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi batal mendapatkan pahala. Di antaranya yang pertama berdusta, yang kedua ghibah atau menyebut kejelekan orang pada orang lain, yang ketiga memaki atau saling memaki atau mencaci muka. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW melalui hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak peduli ia telah meninggalkan makan dan minumnya. Hadis yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh syarat Imam Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Berapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan pahala kecuali hanya bangun malam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam sunan keduanya. Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya berkata hadis ini sahih atas syarat Imam Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan dari Baihaqi dan Al-Hakim yang artinya dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim dalam Mustadraknya yang berkata hadis sahih dengan syarat Imam Muslim. Kemudian hadis yang keempat yaitu ada 5 hal yang menyebabkan batalnya puasa, yaitu ghibah, mengadu domba, berdusta, ciuman, dan sumpah palsu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mungkin itu ya yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga amal ibadah kita, amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.